Dua, Tiga. dua. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 tentang keberagaman budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safa Valeska Ardisti dari kelas 11-4. Nama saya Berlian Alfianita Ros. Nama saya Chalisa Herliana Aurelia Aflah. Nama saya Naban Aranfa Nugraha. Nama saya Naila Zaskia Putri. Nama saya Suraya Krota Ayun. Oke, langsung aja. Pertama, ada pengertian keberagaman budaya. Keberagaman sosial budaya adalah keadaan dalam masyarakat yang menunjukkan adanya berbagai perbedaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Keberagaman sosial budaya muncul karena setiap daerah dan kelompok masyarakat memiliki latar belakang sejarah, lingkungan, dan tradisi yang berbeda. Walaupun berbeda-beda, masyarakat tetap dapat hidup bersama dan saling menghargai dan menghormati perbedaan. Itulah adanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya akan saya jelaskan jenis-jenis keberagaman sosial budaya. Yang pertama ada keragaman agama. Keragaman agama yang diyakini oleh Indonesia itu ada 6. Yang pertama ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Setelah itu yang kedua ada keragaman suku bangsa. Misalnya ada suku Jawa, suku Batak, suku Madura, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu yang ketiga ada keragaman bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada bahasa Aceh, bahasa Betawi, dan juga bahasa Batak. Yang keempat ada keragaman rumah adat. Keragaman rumah adat ini contohnya ada joglo dari joglo dari Jawa, honai dari Papua, dan juga bolon dari Sumatera Utara. Setelah itu ada keragaman pakaian tradisional. Keragaman pakaian tradisional ini contohnya ada blankon dari Jawa Tengah, baju surjan dari Yogyakarta, dan juga ulos dan sabe-sabe dari Sumatera Utara. Setelah itu ada keragaman kesenian. Keragaman kesenian ini dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama ada tarian tradisional, yang kedua ada alat musik tradisional, yang ketiga ada lagu daerah, dan yang keempat ada cerita rakyat. Setelah itu ada senjata tradisional, contohnya ada kris dari Jawa, celurit dari Madura, dan juga trisula dari Sumatera Selatan. Setelah itu ada jenis-jenis keragaman makanan khas. Yang pertama ada gudeg, itu dari Yogyakarta, rendang dari Padang, dan juga pempek dari Palembang. Setelah itu yang terakhir ada keragaman upacara adat. Upacara adat merupakan aktivitas tradisional sakral yang dilakukan oleh masyarakat untuk melestarikan budaya-budaya dan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Contohnya ada upacara Kasodo dari Tengger, ada lompat batu dari Nias, ada grebek suro dari Solo, dan juga ada ngaben dari Bali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chalisa. Contoh keberagaman sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ada banyak, tapi di sini ada 3 saja yang saya sebutkan, yaitu perbedaan agama. Perbedaan agama itu pasti akan ada di dalam suatu lingkungan, terutama lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar kita. Seperti perbedaan agama Islam, Kristen, dan lain-lainnya, tetapi mereka tetap hidup dengan rukun. Lalu ada perbedaan bahasa daerah. Orang di suatu lingkungan bisa berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda, seperti bahasa Sunda, Jawa, dan Betawi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu perbedaan dalam adat istiadat. Setiap daerah memiliki kebiasaan atau tradisi yang berbeda, misalnya cara pernikahan, upacara adat, dan pakaian tradisional. Selanjutnya.
Oke, selanjutnya ada pengertian keberagaman ekonomi masyarakat. Keragaman aktivitas ekonomi masyarakat adalah kondisi di mana terdapat berbagai jenis mata pencaharian, pekerjaan, dan usaha seperti pertanian, industri, perdagangan, dan juga jasa yang dilakukan penduduk di suatu wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, dan tingkat keterampilan yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, keragaman aktivitas ekonomi juga menunjukkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Misalnya, masyarakat di daerah pesisir cenderung bekerja sebagai nelayan, sedangkan di daerah pegunungan lebih banyak yang bergerak di bidang pertanian dan juga perkebunan. Selanjutnya, Selanjutnya ada keberagaman ekonomi masyarakat. Yang pertama ada usaha agraris. Usaha agraris adalah usaha yang memanfaatkan tanah atau lahan untuk menghasilkan produk. Contohnya seperti bertani, berkebun, dan beternak. Yang kedua ada usaha ekstraktif, yaitu usaha yang mengambil langsung dari alam tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya seperti menambang batu bara, menangkap ikan di laut, dan juga mengambil kayu dari hutan. Lalu yang ketiga ada usaha industri, yaitu usaha yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baru atau menjadi setengah jadi. Yang pertama, contohnya seperti padi diolah menjadi beras, lalu kayu diolah menjadi meja, dan juga kain diolah menjadi baju. Lalu ada usaha perdagangan, yaitu usaha membeli dan menjual barang untuk mendapat keuntungan. Contohnya seperti pedagang di pasar, warung, atau toko online. Lalu ada usaha jasa, yaitu usaha yang memberikan pelayanan kepada orang lain. Contohnya seperti guru, dokter, dan juga tukang ojek. Selanjutnya itu contoh keberagaman ekonomi dalam sehari-hari. Yang pertama, keberagaman berdasarkan sektor usaha. Jadi sektor usaha itu di sini dibagi 3 ya. Ada usaha agraris, yaitu yang kayak petani, pekebun, sama peternak gitu-gitu. Terus ada usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif itu yang pertambangan atau pengeboran minyak dan mencari pasir. Terus ada usaha industri atau manufaktur. Itu seperti pabrik tekstil, pengrajin, industri makanan, dan perakitan elektronik. Oh, ternyata ada satu lagi. Itu usaha jasa seperti guru, dokter, supir ojek, dan montir bengkel. Terus yang kedua itu ada keberagaman berdasarkan tingkat pendapatan. Keberagaman berdasarkan tingkat pendapatan itu ada yang penghasilannya rendah, menengah, dan yang tinggi. Lalu yang terakhir ada keberagaman berdasarkan wilayah. Contohnya itu seperti kalau misalnya di wilayah dekat pantai itu pendapatannya bisa didapatkan melalui menjadi nelayan, membuat garam, dan budidaya rumput laut. Terus kalau misalnya yang di dataran tinggi, dia bisa menjadi petani, sayur, kebun teh, sama peternak sapi perah. Terus kalau di wilayah perkotaan, biasanya mereka menjadi karyawan kantoran, pedagang, dan pelaku bisnis jasa. udah ya? Udah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.